Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya dan penjelasan terkait dengan jurnal refleksi ya, yaitu kegiatan yang rutin dilakukan calon guru penggerak ya setiap 2 minggu sekali ya atau 2 mingguan. Di sini kita bisa melihat ya fungsi dari jurnal refleksi, yaitu dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktek, serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi ya untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktek yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktek yang sudah berlangsung. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri yang terjadi sepanjang pembelajaran, sehingga kita dapat semakin mengenali diri sendiri. Bapak dan Ibu, ini adalah fungsi ya dari jurnal refleksi 2 mingguan. Bapak dan Ibu yang khususnya di angkatan 8 ya, di modul 1.4 akan melaksanakan jurnal refleksi ya 2 mingguan itu pada tanggal 8 Juli ya tahun 2023. Jadi pada setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu akan melaksanakan jurnal refleksi di mingguan ya. Setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu akan membuat jurnal refleksi di mingguan. Bagaimana cara membuatnya Bapak dan Ibu? Cara membuatnya tentunya adalah Bapak Ibu dengan membaca ya. Membaca eh, pembuatan jurnal refleksi yang sudah disarankan. Bapak Ibu ya, di sini ada beberapa contoh ya, model jurnal refleksi di mingguan. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya. Nah, di sini saya download panduan untuk membuat jurnal refleksi. Bapak Ibu, untuk jurnal refleksi itu, bagaimanakah seperti apakah refleksi yang bermakna itu, Bapak dan Ibu? Di sini kita bisa lihat. Kegiatan refleksi dapat diibaratkan seperti bercermin di air. Pantulan baru dapat terlihat jika permukaan air tenang dan jernih. Ketika kondisi hati masih berkecamuk, sebaiknya kita menunggu ya dan mengendapkan pengalaman agar dapat berefleksi dengan mendalam. Bapak Ibu berarti sebelum kita berefleksi, silahkan Bapak Ibu harus posisi hatinya itu harus kondisi tenang ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kondisinya sedang galau, sedang memikirkan sesuatu hal ya, sehingga hatinya sangat berkecamuk. Nah itu silahkan Bapak Ibu berhenti dulu ya, jangan berefleksi dulu. Ya, tunggu hatinya tenang. Yang kedua, refleksi perlu beranjak dari sekedar menuliskan kembali materi pengetahuan yang sudah didapat. Lebih dari itu, materi tersebut perlu dikaitkan dengan proses yang terjadi dalam diri. Misalnya, apa yang membuat materi tersebut membekas di pikiran saya, apa peristiwa dalam hidup saya yang berhubungan dengannya, apa kaitan materi ini dengan diri saya sebagai seorang penggerak, dan bagaimana saya akan menggunakan materi ini untuk murid saya. Bapak Ibu, ini hal yang kedua yang sangat penting. Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sehingga benar-benar Bapak Ibu mengkaitkan materi tersebut dalam proses keseharian. Yang ketiga, refleksi adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai peristiwa. Karena itu, ceritakanlah pengalaman dan pemikiran yang Anda sendiri alami, bukan apa yang dialami pikiran atau dikatakan oleh orang lain. Berarti Bapak dan Ibu, silahkan refleksi ini adalah memaknai sebuah peristiwa, pengalaman yang Bapak Ibu alami, bukan pikiran atau bukan yang dikatakan orang lain. Jadi ini adalah refleksi sebuah pengalaman, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu refleksi bermakna adalah refleksi yang jujur dan mendalam. Tidak hanya pengalaman dan pemikiran positif yang ditulis, kuncinya sertakan emosi dalam menuliskan refleksi. Roda emosi plecik di bawah ini memberikan gambaran betapa kayanya perasaan yang manusia rasakan. Bapak dan Ibu, di sini ada roda emosi plecik ya. Bapak Ibu bisa membuat ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu buat seperti ini ya. Roda emosi plecik ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Silahkan dituliskan menggunakan roda emosi ini. Kemudian,
Bapak dan Ibu, sama halnya dengan keterampilan lainnya, menulis jurnal refleksi pun perlu latihan dan pembiasaan agar dapat dirasakan manfaatnya. Selama program, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menuliskan refleksi setiap 2 minggu sekali. Pada awalnya mungkin tidak mudah ya untuk menuangkan gagasan refleksi ke dalam tulisan. Karena itu, untuk membantu Anda, kami menyajikan beberapa model refleksi, Bapak Ibu ya, yang dapat dituliskan. Bapak Ibu, ini adalah model yang pertama ya, yaitu 4F ya. Fact, Feeling, Finding, and Future ya. Contohnya adalah peristiwa. Ceritakan peristiwa Anda ya ketika mengikuti pembelajaran pada minggu ini. Ya, ceritakan. Kemudian P yang kedua adalah atau P yang kedua adalah F ya, feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal-hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah finding ya atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah proses ini? Kemudian future penerapan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu ya model untuk refleksi, jurnal refleksi 2 mingguan. Bapak Ibu silahkan tuliskan refleksi ini di media yang kreatif ya, bisa berupa Canva, PowerPoint ya, atau Bapak Ibu punya keahlian di bidang video. Bapak Ibu silahkan bisa membuat video juga. Bapak dan Ibu, itu adalah hal yang penting ya, Bapak Ibu perhatikan sebelum menuliskan refleksi. Ya, bagaimana membuat refleksi yang bermakna itu tadi saya sudah sampaikan. Kemudian dengan menggunakan metode 4V ya, 4F Bapak Ibu ya. 4F yang Bapak Ibu harus juga perhatikan. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan. Dan silahkan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga dilancarkan ya dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak dan lulus sebagai guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.